Oke, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Selamat datang di channel Widi Baskoro 21. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses terus ya teman-teman. Kali ini kita akan mereview salah satu unit spesial, yaitu dari PO Josal Wisata dengan bodi dari karoseri Adiputro Malang dengan tipe bodi Jetbus 5 MHD. Sebelumnya jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan channel ini. Terima kasih. Riding high when I was king, I played at the hard and fast. Walk away, want me there, easy on me, oh, and it would. Oke teman-teman, ini merupakan PO Josal Wisata dengan julukan Pasan Mande. Dia menggunakan bodi garapan dari karoseri Adiputro Malang dengan tipe bodi Jetbus 5 MHD single glass. Untuk sasisnya sendiri ini teman-teman, ada yang bisa nebak ini varian MHD single glass. Pasti sasisnya Hino RK 280. Tidak, ternyata ini adalah sasis Hino RM 280 ABS yang sudah air suspension ya teman-teman. Ini adalah sesuatu yang langka nih teman-teman. Hino RM dibalutkan bodi dengan tinggi MHD. Oke, kita mulai dari bagian depan dulu ya teman-teman, dari Josal Wisata dengan julukan Pasan Mande ini. Untuk depan sendiri ini masih sama seperti generasi Jetbus 5 yang lain ya teman-teman. Walaupun ini merupakan Jetbus 5 varian yang terbaru. Untuk lampu-lampu sendiri dia sudah full LED, baik lampu sen, lampu senja. Di atas ini ada LED ya teman-teman, yang berfungsi sebagai DRL, lampu senja dan lampu sen teman-teman. Terus yang di bawah ini ada 3 buah proyektor yang berfungsi sebagai lampu utama, lampu jarak jauh, dan lampu fog lamp yang terintegrasi dalam satu housing headlamp ya teman-teman. Untuk headlampnya sendiri ini merupakan pembaruan desain dari generasi sebelumnya, yaitu Jetbus 3, dimana untuk generasi Jetbus 5 ini headlamp terpisah menjadi 2 bagian ya teman-teman. Bagian atas untuk lampu senja, bagian bawah untuk lampu utama. Di housing lampu utama ini juga ada LED strip yang berfungsi sebagai lampu sen, dan ini sudah dihiasi oleh warna chrome ya teman-teman di bagian housing lampu utama. Terus di sini ada list berwarna silver yang menyambungkan bagian kiri dan kanan dari headlamp atau lampu utama. Terus di bumper di sini ada 2 buah mini proyektor 4 mata ya teman-teman, yang berfungsi sebagai penerangan tambahan apabila bis ini melewati medan jalan yang penerangannya tidak cukup baik. Terus di atas ini ada lampu LED penyambung bagian tengah ya teman-teman, yang menyambungkan lampu senja bagian kiri dan kanan bis. Jadi seperti inilah wujud dari bagian depan maaf masih kebiasaan MSM. Ini Josal Wisata Pasan Mande. Terus karena ini juga varian single glass, jadi untuk kacanya ini kaca tunggal ya teman-teman, dimana kaca tunggal ini memiliki kelebihan, yaitu bagian penumpang tidak terhalangi oleh bagian topi yang berada di depan ya teman-teman. Oh ya, ini teman-teman, untuk pembedanya, Josal Wisata ini dia sudah menggunakan spek untuk ada windshield ya teman-teman, atau sunscreen yang berfungsi sebagai agar tidak terlalu panas nih teman-teman. Karena ini single glass atau kaca satu, jadi kan matahari itu langsung ke dalam ya teman-teman. Terus bisa dilihat di sini teman-teman, untuk aksesorisnya ada strobo RGB, dan di sini ada running text LED. Terus bisa dilihat secara sekilas nih teman-teman, dashboardnya ini dia menggunakan warna coklat kombinasi silver ya teman-teman. Di sini ada silver. Terus ini juga sudah dilapis oleh bahan sejenis kulit sintetis.
Oke, untuk spek pintu yang digunakan oleh Josal Wisata pada pintu depan ini, dia menggunakan spek pintu model sliding, di mana pembukaan pintu ini secara ke samping ya teman-teman, dan ini sangat fungsional ya, yaitu karena kadang untuk unit wisata itu parkirnya di tempat yang sempit-sempit ya teman-teman. Jadi penggunaan pintu sliding ini sangat efektif karena tidak memakan banyak space di parkiran wisata. Contohnya seperti ini teman-teman. Jadi dia mepet sekali dengan median jalan. Oke, kita pindah ke bagian samping kanan ya teman-teman. Untuk Josal Wisata ini dia menggunakan pintu bagian driver ya teman-teman. Namun perlu diperhatikan, pintu driver ini berfungsi sebagai mempermudah maintenance ya teman-teman, apalagi di bagian kemudi. Jadi ini fungsinya selain untuk keluar masuk pengemudi, namun fungsi utamanya ini untuk memudahkan maintenance bis ini. Terus untuk bagian selendang, ini dia masih menggunakan selendang baru ya teman-teman dari Adiputro, yaitu selendang Jetbus 5, dimana selendang ini berbentuk bumerang, dan Josal ini menggunakan finishing berwarna silver, dan di atas ada finishing chrome. Terus di sini karena ini varian single glass ya teman-teman, jadi untuk tangkai spion ini dia ditempatkan di area kaca situ ya teman-teman. Kalau double glass kan di bagian topi, sedangkan single glass berada di atas kaca. Terus lanjut, ini karena varian MHD, jadi di bagian depan roda kanan maupun kiri ini tidak ada bagasi tambahan ya teman-teman, hanya kosong seperti ini. Namun untuk bagian kiri itu terdapat lubang pengisian bahan bakar ya teman-teman. Untuk yang kanan ini kosong. Terus bagian sen berada di sini yang sudah dihiasi chrome. Untuk velg sendiri dia sudah menggunakan velg Alcoa ya teman-teman, dengan ukuran ring 17,5 nih teman-teman. Oh, ring 22,5. Bannya menggunakan ban Bridgestone R154. Untuk bagasi terdapat 3 buah bagasi baik kiri maupun kanan, dan ini karena varian Hino RM280 ABS, di mana sasis ini merupakan sasis modular atau sasis potong. Jadi untuk bagian bagasi ini bisa tembus dari kiri maupun kanan, dan karena ini varian MHD ya teman-teman, yang notabene tidak begitu tinggi. Namun untuk MHD ini dia bisa mengangkut untuk sepeda motor ya teman-teman, karena bagasinya ini setara SAD. Apa yang membuat ini bisa setara SAD? Karena ground clearance-nya ya teman-teman. Jadi dia lebih turun dibandingkan yang SAD. Jadi kapasitas bagasi ini bisa mirip, walaupun tinggi total ini tidak setinggi varian bodi SAD. Lanjut ke belakang. Oh iya teman-teman, untuk bagian samping ini PO Josal Wisata ini dominan warna merah ya teman-teman, warna merah terang, dan tulisan Josal Wisatanya itu berwarna putih. Dan ini untuk liverinya sangat simpel namun elegan ya teman-teman, dan memiliki makna arti yang jelas ini teman-teman. Dimana di sini ada batik sebagai ikon dari dari Indonesia ya teman-teman. Terus di sini ada ondel-ondel, yaitu ikon dari kebudayaan suku Betawi yang ada di Jakarta. Karena bis ini dinas di ibu kota Jakarta ya teman-teman. Di sini ada siluet kotanya. Di situ ada gedung-gedung tinggi ya teman-teman, khas dari ibu kota Jakarta. Dan di sini ada Tugu Monas yang menjadi ikon ibu kota Indonesia. Oke teman-teman, untuk bagian belakang sendiri dia sudah menggunakan velg Alcoa juga nih teman-teman. Velg Alcoa dengan dibalut ban standar dari Hino nih teman-teman, Bridgestone dengan tipe R154. Ukuran velg yaitu 22,5. Karena ini varian MHD, jadi di belakang ini ada bagasi tambahannya teman-teman, yang berfungsi sebagai penyimpanan tambahan kepada kru ya teman-teman.
yang bisa digunakan kru sepanjang perjalanan ini. Terus di sini ada lampu sen yang sudah LED dan dihiasi oleh warna chrome. Di sini ada bagasi untuk penyimpanan aki dan elektrikal yang lainnya teman-teman. Terus di sini ada untuk pintu darurat yang bisa digunakan penumpang saat dalam keadaan darurat. Terus di belakang sini, di sini ada kisi-kisi untuk maintenance bagian mesin ya teman-teman. Dan ini dibukanya secara ke atas nih teman-teman, berbeda dengan varian Laksana. Kalau seri Laksana itu dia bukaannya ke atasnya begini ya teman-teman. Namun ini bukannya sama seperti bukaan bagasi. Oke, ini adalah bagian belakang dari Jetbus 5 MHD single glass punya Josal Wisata ya teman-teman. Untuk bagian atas nih masih sama persis sama varian Jetbus 5 kebanyakan. Di atas ini ada spoiler yang berfungsi untuk pelindungan air ya teman-teman, agar tidak langsung jatuh ke bagian kaca belakang. Untuk kaca belakangnya sendiri diwarnakan hitam, terus ada tulisan Josal Wisata. Nah ini dia teman-teman yang mau kita bahas, yaitu liverinya ini teman-teman. Liverinya ini corak siluet dari kota Jakarta nih teman-teman. Di situ ada ondel-ondel sebagai simbol kebudayaan dari suku Betawi ya teman-teman yang ada di Jakarta. Terus di sini ada ikon siluet dari kota Jakarta sendiri, di mana kota Jakarta itu banyak gedung-gedung tinggi, dan ini ada Monas sebagai ikon ibu kota. Untuk detail lampu-lampu sendiri ini sudah full LED, baik lampu rem, lampu senja, dan lampu mundur. Di sini ada lampu tambahan untuk lampu mundur dan lampu sen. Di sini ada 2 buah sensor parkir yang memudahkan driver memarkirkan bis ini. Di bawah ini ada bumper berwarna hitam, dan ini seperti cetakan muffler ya teman-teman, berwarna silver, namun untuk knalpot sendiri berada di bagian bawah. Di sini ada besi pelindung berwarna hitam teman-teman. Jadi seperti inilah bagian belakang dari Josal Wisata. Ya teman-teman, jadi itulah review singkat saya tentang eksterior dari PO Josal Wisata dengan julukan Pasan Mandi ini ya teman-teman. Oh ya, ketinggalan ini teman-teman, aksesoris yang ada di bawah. Ini dia menggunakan kepet khas dari kru Minang ya teman-teman, dengan bertuliskan julukan Pasan Mandi. Ini keren banget nih teman-teman, dengan tulisan Randang Geng. Jadi seperti itulah review singkat saya tentang eksterior dari PO Josal Wisata Pasan Mandi ini ya teman-teman. Jika kalian suka video ini silahkan di like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa salat 5 waktu, karena itu yang terpenting bagi kita semua. Billahi fisabilil haq fastabikul khairat. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan sukses terus ya teman-teman, sehingga kalian bisa menaiki bis yang kalian suka. Billahi fisabilil haq fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.